Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak selamat datang di YouTube channel Miss Ipeh ya. Semoga channel ini bisa membantu kalian dalam belajar matematika ya. Jangan lupa Miss Ipeh minta tolong di like, komen, dan subscribe biar Miss Ipeh lebih semangat lagi untuk bikin videonya. Oke, alhamdulillah kemarin kalian sudah terima rapot, sudah liburan. Ya, sekarang kita sudah masuk ke semester 2. Miss Ipeh harapkan kalian tambah semangat lagi belajarnya. Ya, mungkin beberapa pelajaran yang bisa kalian ambil di semester 1 begitu ya. Terus juga mungkin kemarin ada yang remedial gitu ya. Kalau bisa di semester 2 ini jangan sampai ada remedial lagi gitu ya. Mungkin kadang ada yang belajar di kelas juga masih males-malesan gitu. Sekarang harus bisa lebih semangat lagi. Gitu ya. Oke, alhamdulillah di semester 2 ini kita masuk materi barisan dan deret aritmatika gitu ya. Materi ini kalian harus ada materi prasyaratnya dulu. Nah, prasyaratnya itu adalah di SMP tentang pola bilangan gitu ya. Insya Allah sudah paham materi pola bilangan. Nah, kita bisa masuk ke barisan dan deret aritmatika begitu ya. Oke. Nah, sering dari kalian bertanya gitu ya, mengapa Miss harus belajar barisan dan deret aritmatika? Begitu ya. Sering sekali. Mengapa Miss gitu harus belajar materi ini? Emang nanti kuliah ketemu Miss? Kayak gitu, sering. Emang nanti di kehidupan sehari-hari ketemu Miss gitu. Nah, ternyata kita sering ketemu tapi kita tidak menyadari begitu ya. Kita tidak menyadari kalau itu adalah aplikasi dari barisan dan deret aritmatika gitu ya. Oke, ini contohnya. Oke, yuk kita nonton ke bioskop. Iya, siapa nih yang suka diajakin nonton gitu ya. Oke, nah ternyata dari nonton ke bioskop ini nanti kita bakal menemukan ternyata ada penerapan dari barisan dan deret aritmatika di sini. Begitu ya. Ini salah satu saja mungkin. Mungkin ada banyak lagi gitu ya. Bukan mungkin, memang banyak gitu kegunaan barisan dan deret aritmatika. Ini hanya salah satu. Begitu ya. Oke, jadi kalau kita ke bioskop ya, kembali ke bioskop ini kita bakal kangen ya. Mungkin ini salah satunya nih jajaran dari film yang lagi tayang sekarang-sekarang ini gitu ya. Nah, ini udah banyak gitu ya film-filmnya gitu ya. Ada yang film bergenre romantis, ada yang komedi dan sebagainya ya. Oke, itu mungkin salah satunya karena kita bisa melihat di sini begitu ya. Oke, yang kedua mungkin kita akan kangen dengan ini. Nah, di sini ada layar besarnya. Ya, ada layar besarnya. Di rumah kita belum ada gitu ya. Lalu ada bangku-bangkunya yang tersusun rapi ya. Bangku-bangkunya yang tersusun rapi. Kalian bisa pilih sendiri mau di bangku nomor berapa gitu ya. Misalnya yang pertama ini adalah A gitu, B, C dan seterusnya seperti itu ya. Terus kalian nyamannya misalnya di mana gitu ya. Misalnya di sini gitu ya. Kalian nyaman karena bisa langsung terlihat jelas ke layarnya gitu ya, tanpa terhalang sesuatu kayak gitu ya. Nah, ada juga misalnya senang ke bioskop karena ya ketika nonton ada speakernya kenceng kayak gitu kan. Jadi bisa benar-benar menikmati gitu ketika nonton gitu ya. Nah, selain itu kalian mungkin kangen dengan makanannya. Nah, sensasinya beda ya. Jadi kalau kita ke bioskop, kita bisa kangen dengan popcornnya, dengan minumannya, begitu ya. Kita bisa saling bisa menikmati bersama gitu ya, yang bersama keluarga mungkin gitu ya. Kita bisa menikmati begitu. Nah, oke, ternyata dari permasalahan masalah bioskop ini Miss Ipet temukan gitu ya. Miss Ipet temukan yang pertama itu kita punya masalah bangku tadi, bangku yang tersusun rapi gitu ya. Nah, ternyata di bangku ini di susunannya itu kita melihat nih. Nah, anggap saja ini barisan pertamanya gitu ya, di barisan pertama gitu. Nah, ini adalah barisan kedua. Nah, ini barisan kedua. Barisan kedua. Nah, ini adalah barisan ketiga ya. Barisan ketiga gitu. Nah, ini mungkin ada 3 bangku. Bukan mungkin, memang ya, ini ada 3 bangku. Ini ada 5 bangku dan ini ada 7 bangku. Begitu ya. Oke.
Oke, kita lanjutkan ya dari tadi cerita tentang bioskop ya. Nah, Missy Pep punya sebuah permasalahan nih dari cerita bioskop tadi. Bagaimana nih cara kita menghitung berapa banyak bangku pada baris ke-8 gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya baris gitu ya, kalian bisa gunakan rumus UN. Nah, kalau yang ditanya adalah baris ke-8, oh berarti ini kalian tinggal ganti saja menjadi U8 gitu ya. Oke, tadi kita punya polanya ya. Ketika bangku tadi di baris pertama 3, di baris keduanya 5, dan di baris ketiganya 7, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Oh, berarti 3 ini adalah A atau suku pertama atau U1 begitu. 5 ini berarti U2 gitu ya. 7 ini U3. Nah, sampai dengan berapa? Sampai dengan UN begitu ya. Sampai dengan UN. Nah, berarti dari soal ini ya kita bisa dapatkan baru kita dapatkan A-nya gitu ya. Lalu kita punya namanya selisih. Nah, mesti perkenalkan lagi ada namanya selisih atau beda. Nah, gitu ya. Di mana rumus B ini adalah U2 dikurang U1 gitu. Atau boleh U3 dikurang U2 atau boleh juga U4 dikurang U3 atau selanjutnya gitu terserah. Nah, secara general rumusnya adalah UN dikurang UN-1. Nah, kayak gini ya rumusnya si beda nih. Gitu ya. Berarti kita bisa dapatkan beda itu adalah 5 kurang 3. Nah, berarti B-nya 2. Begitu ya. Oke, kita bisa masukkan ke rumus U8-nya ya. Sebelum U8, misalnya kenalkan dulu rumus UN. UN adalah A plus dalam kurung N-1 dikali B. Nah, kayak gini ya. Ini adalah rumusnya kayak gitu ya. Berarti kalau ditanya U8 gitu ya, berarti A-nya bisa kita substitusi tadi. A-nya tuh 3 ya, kita dapatkan. Ditambah N-nya. Nah, N-nya itu yang ditanya suku ke berapa? Suku ke 8. Berarti 8 kurang 1 ya. Dikali B. B-nya itu adalah tadi 2 gitu. Maka U8 bisa kita dapatkan 3 ditambah 8 kurang 1, 7 ya. Nah, 7 kali 2 begitu. Maka U8 nilainya adalah 3 ditambah 14. Jadi di U8 ada berapa banyak bangku? Oh, ada 17 buah bangku. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Mesti cek dulu apakah terekam atau tidak ini. Oke, masih ya, masih merekam, alhamdulillah. Oke, lanjut. Nah, ini soalnya ditanya beda lagi gitu ya. Sampai gitu, masih dari cerita bioskop tadi, kira-kira berapa jumlah bangku sampai? Nah, jumlah di sini ada kata-kata jumlah mesti garis bawahi. Kalau ditanya jumlah, ini berarti SN. Nah, kayak gitu ya. Di mana SN itu rumusnya adalah, misalnya ganti warna ya. Ini rumus SN itu adalah 1/2 AN gitu ya dalam kurung 2A plus dalam kurung lagi N-1 dikali B. Nah, ini adalah rumus SN gitu ya. Aduh, ini berantakan. Ada lagi juga rumus SN ketika diketahuinya hanya suku pertama dan suku terakhirnya saja. Nah, rumusnya setengah N gitu ya, A plus UN. Nah, ini boleh juga pakai rumus ini kalian. Gitu ya. Oke, jadi pokoknya kalau ditanya jumlah, ada kata-kata jumlah itu berarti dia adalah deret atau SN. Ya, ini deret artinya. Ya, oke. Ditanya di sini sampai baris ke-10. Nah, sampai baris ke-10. Berarti kalau sampai baris ke-10 berarti ya udah masukin S10. Nah, S10 rumusnya setengah dikali N, N-nya berarti 10 gitu ya. 2A gitu plus dalam kurung lagi N-1 dikali B. Nah, tadi kita masih dengan
informasi yang awal gitu ya. Berarti S10 sama dengan setengah dikali 10 ya. Gitu ya. Setengah N plus dalam kurung 2A. Nah, 2 kali A berarti A-nya tadi 3 ya. 2 kali 3 gitu. Tambah N-nya berarti 10 dikurang 1 dikali B-nya tadi 2. Nah, gini ya. Berarti S10 itu adalah, nah, ini tinggal coret jadi 5 ya. 5, oke. Ini 6 ditambah 10 kurang 1 berarti 9. 9 dikali 2 gitu ya. Maka S10 adalah 5 dalam kurung 6 ditambah 9 kali 2 ya. 9 kali 2 berarti 18 gitu ya. Berarti di S10 ada berapa nih? Yuk, 18 tambah 6. 24 ya. Oke, berarti 5 dikali 24. Nah, ini jadi berapa ya? 24 kali 5. Oke, berarti S10 sama dengan 5 kali 4, 20, 0 naik 2. Oke, berarti 120 bangku ya. Oke, berarti di barisan dari pertama sampai dengan baris ke-10 gitu ya. Jumlah bangkunya tuh banyak. Nah, kalau kalian menghitung secara manual tuh lumayan gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian menghitung secara rumus, ini tinggal masukin aja A-nya, B-nya kayak gitu ya. Ini mungkin permasalahan kedua ya. Oke, Miss lanjut lagi ke permasalahan ketiga ini. Oke, sekarang bentuknya seperti ini ya. Sebuah besi dipotong menjadi 5 bagian sehingga membentuk barisan aritmatika. Nah, di sini udah disebutkan membentuk barisan aritmatika. Oh, berarti pakai rumus barisan aritmatika nanti ngerjainnya kayak gitu ya. Kalau sudah disebutkan berarti udah enak gitu ya. Jika panjang besi terpendek, besi terpendeknya itu adalah berapa tuh? Besi terpendeknya 12 ya, 12 meter. Lalu besi terpanjangnya adalah 2,4 meter. Nah, yang ditanya adalah panjang besi sebelum dipotong. Nah, panjang besi sebelum dipotong begitu ya. Oke, berarti anggap saja A-nya itu adalah 1,2 ya meter. Ini memang yang terpendek, berarti jadinya A gitu. Nah, kalau terpanjang itu berarti UN. Nah, UN-nya adalah 2,4 meter. Begitu ya. Oke, yang ditanyakan adalah panjang besi sebelum dipotong. Nah, kalau berarti itu kan jumlahnya, jumlah si panjang besinya dulu gitu ya, sebelum dipotong nih berapa. Oh, berarti kita gunakan rumus SN. Nah, SN gitu ya. Berarti S berapa nih? Gitu. S berapa nih, Miss? Gitu. Oh, berarti S berapa yang dipotongnya menjadi berapa bagian tadi dibilang 5 bagian ya. Di informasi soal menjadi 5 bagian katanya. Ya udah, berarti kita sebutkan di sini adalah S5 ya, S5. Tadi Miss Ipe bilang pakai rumus yang kedua, setengah N A plus UN. Nah, kita gunakan rumus ini karena yang diketahui di baris pertama sama baris terakhir gitu ya. Jadi setengah kali 5 gitu ya. A-nya tuh berarti 1,2 ditambah 3,6. Nah, gitu. Kok 3,6? 2,4 ini maksudnya. 2,4 gitu ya. Berarti ini setengah kali 5. Nah, ini berarti 3,6 maksudnya ini hasilnya ya. Nah, 3,6 bagi 2 ini kan bisa kita hitung ya 1,8 gitu ya. Nah, berarti ya udah S5 itu adalah 9. Berarti jumlahnya sebelum dipotong itu adalah 9 meter begitu ya. Oke, itu mungkin. Oke, kita lanjut ya kalau misalnya ada soal seperti ini gitu ya. Pak Rian membuka sebuah warung lalapan ayam di hari pertama buka, gitu ya, di hari pertama buka, Pak Rian menyediakan 20 ekor ayam. Nah, lalu di hari kedua ini menjadi 24 ekor ayam. Dan di hari ketiga ada 28 ekor ayam. Seminggu pertama buka, jumlah ayam yang ditambahkan itu dengan penambahan tetap. Nah, jadi di sini kuncinya ada penambahan tetap ya. Jadi kalau penambahan tetap ini, oh berarti ini aritmatika
ya, barisan atau deret aritmatika. Yang ditanya apa nanti, barisan atau deret gitu ya. Aritmatika gitu ya. Oke, berapakah jumlah ekor ayam yang disediakan Pak Rian pada hari ketujuh? Nah, walaupun di sini ada kata jumlah gitu ya, tapi kita lihat juga di pertanyaan ujungnya gitu ya. Di sini yang ditanya adalah pada hari ketujuh. Nah, gitu. Kalau mungkin yang ditanya berapakah jumlah ekor ayam yang disediakan Pak Rian sampai hari ketujuh gitu ya. Nah, itu berarti dari hari pertama sampai hari ketujuh kita jumlahkan gitu. Tapi di sini adalah jumlah ekor ayam yang disediakan Pak Rian pada hari ketujuh. Nah, kayak gitu ya. Oh, berarti pada hari ketujuh, berarti itu adalah U7. Nah, ini adalah U7 nanti yang ditanyakan, begitu ya. Kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui itu adalah di hari pertama 20. Nah, hari kedua 24. Hari ketiga 28 dan seterusnya. Nah, begitu ya. Oke, berarti ini menjadi A ya atau U1 gitu. Lalu kita bisa dapatkan beda. Beda itu kan tadi kita dapat rumusnya U2 min U1 gitu. Jadi beda itu 24 dikurang 20. Nah, B-nya adalah 4 gitu ya. Maka kalau ditanya hari ketujuh atau U7 ya udah kita bisa masuk ke rumus yang tadi UN. UN itu kan rumusnya A plus N min 1 dikali B. Nah, jangan lupa. Berarti U7 rumusnya apa? A-nya itu berapa tadi? 20 ya. Ditambah N-nya. N-nya tuh berarti 7 kurang 1 ya. Dikali B-nya. B-nya tuh 4 ya. Berarti U7 sama dengan 20 ditambah 6 kali 4 ya. Jadi U7 20 ditambah 24 begitu. Berarti pada hari ketujuh Pak Rian menyiapkan 48 ekor ayam. Nah, kayak gitu ya. Ini soal ceritanya. Oke. Oke, nah kesimpulan pada materi hari ini ya untuk barisan aritmatika itu adalah barisan atau urutan bilangan yang memiliki selisih tetap. Ya, jangan lupa kita punya rumus UN. Ya, tadi udah Miss Ipeh jelaskan UN, A itu apa, B itu apa gitu ya. Jadi untuk barisan aritmatika rumusnya ini A plus dalam kurung N-1 dikali B, begitu ya. Lalu ada deret. Nah, deret aritmatika itu artinya adalah jumlah, ini jumlah ya, jumlah N suku pertama atau Sn. Nah, dari barisan aritmatika atau suku-suku yang dijumlahkan memiliki selisih tetap. Nah, jadi kalau deret itu artinya dia dijumlahkan gitu ya. Kalau barisan hanya urutan bilangannya saja, kalau deret itu jumlahnya gitu ya. Nah, dia punya dua rumus, Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Boleh pakai rumus ini jika diketahui suku pertama dan suku terakhirnya saja. Gitu ya. Nah, kalian bisa gunakan rumus kedua, N per 2 dalam kurung 2A plus dalam kurung M-1 kali B. Kalian bisa gunakan rumus ini jika deretnya diketahui ada bedanya. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, Miss Ipeh rasa sudah cukup video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kalian tentang materi barisan dan deret aritmatika ya. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik Miss Ipeh. Miss Ipeh tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.